Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan admin Warbud Shop. Kali ini dan di siang ini di hari Sabtu ini kita mau menjelaskan kenapa warung kita atau toko kita sepi. Nih, aku jelasin. Jadi kenapa sih kita kalau jualan kok sepi atau tidak rame atau peminatnya kurang? Simak ya. Langsung aja kita mulai tanpa basa-basi, tanpa apa namanya? Tanpa bertele-tele. Jadi yang membuat warung itu sepi atau jarang diminati adalah kita malas. Kok malas bang? Dalam artian malas. Nah misalnya gini, kita contoh dari orang-orang sukses saja. Mereka orang-orang sukses atau apapun itu, mereka membuka tokonya itu di awal, tutup di akhir. Jangan misalnya kita biasa buka toko jam 6 pagi nih, terus molor nih, malas-malesan jadi jam 7 atau jam 8. Itu kan mengurangi omset, walaupun kita jam 6 juga belum tentu yang beli, tapi setidaknya orang-orang yang melihat, oh warung itu buka jam 6 loh tiap harinya, next time-nya dia akan beli, dia akan info ke teman-temannya atau dia beli di warung kita karena dia tahu jam 6 tuh udah buka. Kalau kita jam 6 aja belum buka, ketika orang seriwaran warawiri, toko itu kalau buka jam 7-an, jadi mereka nggak sempat dan akan beralih ke warung lain. Jadi gitu. Jadi jangan malas, intinya jangan malas untuk berniaga atau jualan atau aktivitas. Pokoknya jangan pernah malas, walaupun itu walaupun itu bikin kita berat. Bangun, buka warungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, barang harus upgrade dan update tiap harinya. Jadi misalnya ketika orang nyari, misalnya anggaplah nyari sosis, hari ini nggak ada, bukan karena nggak ada atau habis, karena emang nggak pernah stok. Minimal di saat habis barangnya, misalnya nyari orang nyari sosis nih, sosis ketika habis kita list nih, wah sosis habis nih, paling lama besok atau ntar sore kita harus barang udah ready, minimal maksimal banget besok. Jadi 1 hari kosong nggak apa-apa, ya orang itu akan balik lagi. Jadi jangan udah kosong ya kosong aja udah diem. Kecuali kalau barang itu sosis kurang diminati di lingkungan, itu boleh ditiadakan atau dikosongkan. Karena apa? Yang beli hanya berapa persen dari orang yang persentase lebih banyak, jadi dikosongkan boleh. Tapi ketika peminatnya banyak, kalau bisa jangan sampai kosong. Contoh di warbut ini sosis diminatin, misalnya nih sosisnya diminatin, perharinya kita ngabisin 2-3 toples. Kalau dia tidak ada sehari, berarti omset kita selama 1 hari itu habis. Ini ada berapa piece nih? Kurang lebih ada 50 piece kali ya. Anggaplah ada 50 piece, berarti omset kita selama 50 piece per toples itu habis, nggak masuk karena barang kita kosong. Gimana caranya? Kita cari deh sementara, cari warung sementara yang ready stock atau ke agen-agen, kita beli 1 atau 2 toples untuk nyambung barang atau stok yang ada di warung sebelum kita belanja di toko langganan kita yang sebelumnya. Untuk sementara aja sifatnya, harga pasti emang lebih mahal dikit, cuma untuk tidak kosong gitu. Jadi barang tuh harus ready stock dan update. Kedua, lanjutnya yang ketiga, kita harus interaksi sama konsumen, entah itu bercanda, tapi kita lihat-lihat juga konsumen siapa. Kalau konsumen teman-teman kita, sekitaran kita boleh sambil guyon. Cuman kalau bukan sekitar kita, ya orang-orang yang baru kenal dan baru datang ke warung kita, ya kita lain dengan sopan. Bercanda boleh, cuman tahu batasannya. Kalau sama teman-teman nongkrong kan biasanya kita bercanda kan all out kan, karena ya satu tongkrongan atau satu komplek atau kenal lah. Kalau orang lain kan belum tentu, walaupun dia suka bercanda, untuk kesan pertama biasanya kesan pertama yang dilihat gitu. Lalu keempat, barang yang relatif murah, bukan murahan. Contoh gini deh, contoh sosis lagi. Contoh sosis ini per satu bijinya, satu piece-nya ini modalnya anggaplah 800, kita jual 1000. Ada juga yang jual 500. Kita nggak apa-apa untung 200 perak, tapi jalan terus dibandingkan kita untung 500 perak agak susah. Jadi kita main cepat aja, dan kita harus lihat-lihat sekitar lingkungan kita masuknya kelas apa, menengah ke bawah atau menengah ke atas. Itu perlu juga dan penting juga gitu.
Lalu selanjutnya yang kelima ya, kelima itu harus variatif dan inovatif. Variatif itu yang dijual di sini tuh apaan aja, jadi orang anggaplah mereka nyari, misalnya nyari barang sosis lagi deh, sosis. Pas beli sosis dia akan lihat, wih ada keripik, ntar lanjut lagi ya udah yuk. Oke, kita lanjut lagi. Yang kelima tadi harus variatif dan inovatif. Misalnya variatif itu yang tadi kita jelasin, ketika orang mencari produk A, aduh dia lagi beli telur seperempat. oke bentar dulu ya. Oke lanjut lagi. Jadi misalnya orang cari barang A, misalnya nih cari produk A, gara-gara dia mencari produk A, misalnya sosis tadi, gara-gara mencari sosis dia ngeliat ada keripik, jadi sekalian beli keripik. Gara-gara keripik dia ngeliat ada sirup, jadi beli sirup. Sama yang orang kita lakuin di situ tuh begitu. Di sini selain jual kebutuhan pokok sehari-hari, kita juga ada laundry. Laundry ada, terus kayak pulsa, paket data, GoPay, Dana, ShopeePay, Gojek, apa namanya sih? Iya Gojek, apa namanya? GoPay, gitu-gitu ada semua. Pengiriman uang, transfer uang, penerimaan kita ada semua. Dan kita kalau transfer uang jasa kita murah dari 6.500. Kalau dinarik uang itu 3.000. Gimana nggak murah di sini gitu. Karena kita menyesuaikan sama lingkungan yang ada di sini dan kita memposisikan kita sebagai konsumen. Konsumen itu kan nggak mau yang mahal-mahal, sama kayak kita juga. Gitulah modelnya. Lalu apalagi ya selain inovatif? Oh iya, bukanya kita lebih pagi jam 6, tutupnya kita lebih malam jam 1 jam 2. Luar butuh gitu. Selain barang kompetitif, harga terjangkau, dan yang pasti kita selalu upgrade apa yang konsumen butuhkan gitu. Untuk teman-teman yang baru join dan gabung di Warbut Shop, salam kenal, salam hangat. Jam operasional Warbut kita biasa kita buka jam 5.15, pokoknya bisa jam subuh kita buka, tutup semau kita. Paling cepat itu tutup jam 1, jam setengah 2, paling cepat banget tuh, tergantung sikon di depan rame atau enggak. Warbut apa sih jualnya? Yang tadi gue bilang, kebutuhan pokok sehari-hari, ada laundry, ada pulsa, paket data kayak gitu-gitu. Dan kalau malam kita seduh kopi, seduh es, seduh pop mie. Tapi yang kurang dari Warbut karena belum ada orang yang jagain ya, yang standby. Jadi Indomie rebus baik permintaan tuh, cuman kita nggak bisa ngerjainnya gitu teman-teman. Kayaknya obrolan singkat tentang penjelasan Warbut Shop dan gimana caranya biar warung tetap rame, yaitu yang tadi poin-poinnya. Untuk teman-teman selalu sehat, selalu sukses, selalu dijauhkan dari mara bahaya. Penjelasannya dari kita gitu ya, cukup sekian dulu. Pokoknya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dibuang jauh-jauh, siapa tahu. Dan bila ada kata-kata yang bermanfaat atau berguna, ya bisa dipraktekkan di teman-teman untuk usaha yang lainnya atau usaha sejenis. Kayaknya gitu aja. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses, dan happy selalu, enjoy selalu, dan murah senyum. Sekarang jam 2. Oke, ciao.